Jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya. Jepang dalam kondisi genting. Invasi monster yang keluar dari gate terus bermunculan, memporak-porandakan berbagai kota di sana. Helikopter pemantau memberitakan jika para monster menghancurkan bangunan-bangunan serta pepohonan. Manusia pun menjadi santapan mereka seakan-akan ingin menghapus segala bentuk kehidupan di sana. Tim pemantau merasa ketakutan dan cemas akan keselamatan mereka di dalam helikopter di saat merekam secara live kejadian mengerikan ini. Meskipun tim peneliti Jepang sudah mengkonfirmasi kalau berada pada ketinggian tertentu, maka monster tidak dapat menyerang mereka. Terpantau di depan gate ada satu monster terbesar seukuran 2 kali gedung tertinggi di sana, sedang duduk di atas bangunan tinggi seperti seorang penjaga gate. Sementara monster yang lebih kecil lainnya yang seukuran satu gedung tinggi bersebaran di mana-mana sembari menebarkan teror dan menghancurkan apapun yang mereka lewati. Sang kameramen merasa jikalau monster yang berada di depan gate terasa tidak hidup. Ia bernapas dan bergerak tapi hanya duduk diam saja, seakan-akan semua gerakannya terprogram seperti sebuah mesin. Dalam 2 hari sejak Dungeon Break terjadi, tercatat hanya 2 monster saja yang dapat dikalahkan dari 30 monster raksasa yang keluar dari gate. Mereka berharap agar para hunter dapat menghentikan kekacauan ini agar tidak menyebar ke seluruh dunia nantinya. Sementara itu di Korea, Sung Jin Woo mengatakan jika ia ingin pergi ke Jepang untuk mengatasi Dungeon Break di sana. Yoo Jin Ho mengatakan kalau di sana itu sangat berbeda dengan raid Pulau Jeju sebelumnya. Monster-monster di Jepang jauh lebih besar berkali-kali lipat dibanding di Pulau Jeju. Jin Woo mencoba meyakinkan Yoo Jin Ho jika ia berhasil mengatasi ini, maka Guild Jin yang kita dirikan juga akan mendapat benefit yang besar dan semakin terkenal ke seluruh dunia. Jin Ho pun yang tadinya bersikeras tidak memberi izin Jin Woo akhirnya mengizinkan Jin Woo untuk pergi, tapi dengan syarat kalau Jin Woo harus mengajaknya ke sana. Jin Woo merasa keheranan dengan keputusan Jin Ho untuk ikut ke Jepang dan ternyata Jin Ho ingin ikut karena di 3 raid hebat sebelumnya, yaitu Raid Gate, Pulau Jeju, dan Dungeon Ganda. Jin Ho sama sekali tidak terekspos dan masuk dalam pemberitaan. Ternyata Jin Ho juga ingin menjadi terkenal dan masuk di beragam berita di Korea bersama Jin Woo. Jin Woo pun tersenyum ketika Jin Ho mengatakan kalau jika ia bersama Jin Woo, ia yakin akan merasa tetap aman, meskipun berada di situasi genting sekalipun. Jin Woo tiba-tiba berkata kalau kepergiannya ke Jepang merupakan candaan, dan kemudian pergi keluar dan meminta Jin Ho untuk segera pulang juga ke rumahnya. Setibanya di rumah, Jin Woo disambut oleh ibunya yang kala itu baru selesai memasak. Kali ini adiknya Jin Woo yang bernama Jin Ah tidak ikut makan bersamanya. Sembari makan, Jin Woo mengingat kembali keputusannya menolak tawaran cek uang yang diberikan ayahnya Jin Ho untuk obat penyimpangan mana. Jin Woo masih ragu apakah keputusannya tepat untuk menolak memberikannya kepada ayahnya Jin Ho. Ia pun memutuskan menolak karena jumlah air suci kehidupan memiliki batasan. Jadinya, ia harus dengan bijak memilih kepada siapa dan untuk apa ia gunakan air suci itu. Setelah makan, Jin Woo berpamitan untuk pergi lagi. Ibunya pun berkata kalau ayah sama sepertimu. Ketika ada orang yang membutuhkan dia, maka ia akan buru-buru makan lalu pergi. Sembari menunggu ibunya yang membantu mengemasi beberapa barang yang akan dibawa Jin Woo, Jin Woo pergi ke kamar adiknya dan melihat apa adiknya sudah tidur. Jin Woo pun masuk dan duduk di samping tempat tidur Jin Ah dan mulai menceritakan kalau ia baru-baru ini hampir benar-benar mati. Jin Woo mengetahui alasan adiknya tidak ikut makan bersamanya karena kesal kalau kakaknya selalu membahayakan hidupnya untuk masuk ke dungeon. Jin Woo pun ingin berpamitan ke Jin Ah karena akan pergi lagi untuk berburu monster dan berjanji akan kembali hidup-hidup. Mendengar itu Jin Ah menangis hebat. Derai air mata di balik selimutnya tidak bisa ia tahan karena sangat mengkhawatirkan kakaknya. Meskipun ia tahu kalau kakaknya itu sangat kuat, tetap saja ia sangat khawatir. Jin Woo berkata meskipun aku pergi sekarang, sejauh apapun aku pergi, kakakmu ini akan tetap berusaha melindungimu. Jin Woo pun mengutus semut bayangannya untuk melindungi Jin Ah dari balik bayangan. Esokan harinya, Ketua Associasi Hunter Korea melakukan konferensi pers dan mengumumkan kalau Jin Woo bersama beberapa hunter Korea akan pergi ke Jepang untuk membantu mengatasi Dungeon Break di sana. Pada saat hari keberangkatan tiba, tepatnya di bandara, Jin Woo mendapati Jin Ah membawa begitu banyak perlengkapan pertahanan dan persediaan untuk misi membantu mengatasi Dungeon Break di Jepang.
Will Ajin pun berangkat ke Jepang dengan hanya beranggotakan 2 orang saja, yaitu sang pimpinan guild Sung Jinwoo dengan rank level S dan Yeo Jinho sebagai wakil ketua guild dengan rank level D. Mendekati hari tibanya Jinwoo di Jepang, suasana di Jepang masih memprihatinkan. Banyak korban berjatuhan di jalanan kota-kota besar yang membuat tim dari Tentara Nasional ikut sibuk membantu korban jiwa dan yang membutuhkan pertolongan. Bahkan saking banyaknya korban luka-luka yang ada sampai hari keempat setelah dungeon break, pasien yang dapat ditampung di berbagai rumah sakit dan shelter pengobatan hanya dapat menampung 3-4 pasien lagi. Para tentara sempat berdebat dengan beberapa warga yang meminta tambahan ruang untuk para pasien, tapi mereka harus bergerak cepat dan menghindari perdebatan yang memakan waktu, karena akan berbahaya bagi para warga yang selamat atau masih bernyawa jika tidak cepat-cepat dievakuasi. Mengingat semua monster yang menyerang berukuran sangat besar, sehingga satu serangan saja yang mereka lancarkan bisa sampai melukai puluhan orang. Dan benar saja, muncul 2 monster besar berwarna abu-abu kehitaman dengan mata merah di balik gedung tinggi, sembari melihat ke arah kerumunan tentara dan para warga yang hendak dievakuasi. Melihat itu, para tentara langsung menembakkan senapan ke arah para monster yang mengagetkan mereka. Tapi percuma saja, karena para monster yang berasal dari dungeon kebal terhadap senjata-senjata yang berasal dari dunia. Mereka hanya dapat dikalahkan oleh kemampuan fisik atau serangan aura dari para hunter. Di saat salah satu monster akan menindih para warga dengan tangan besarnya, para tentara berusaha melindungi para warga dengan tubuhnya, meskipun ia yakin hal ini akan percuma dilakukan. Tiba-tiba senjata hitam mirip trisula melayang dan menghantam monster itu, lalu menghempaskan ia ke belakang dan menyelamatkan para warga dan tentara di sana. Ternyata itu adalah serangan dari salah satu pasukan undead-nya Jinwoo yang berbentuk seperti monster kadal besar. Serangan undead Jinwoo memang berhasil mengalahkan monster dungeon itu, tapi dindingnya hancur karena serangan tersebut berjatuhan ke arah salah satu warga. Dan Jinho dengan sigap menggunakan tameng yang ia bawa menjadi perisai warga dari runtuhan gedung. Jinho mengatakan kalau ia akan melindungi warga dan membantu proses evakuasi mereka, dan Jinwoo bertugas untuk membunuh seluruh monster yang ditemui di sana. Undead kadal ini memiliki kekuatan yang besar, satu serangannya saja bisa menumbangkan satu monster dan membuatnya jatuh. Jinwoo pun tidak ingin diam-diam saja, ia ikut memberikan serangan daggernya ke arah kepala monster itu dan seketika monster itu pun terbelah. Kabar Jinwoo datang ke Jepang pun sampai ke telinga guild-guild hunter Amerika. Mereka menyayangkan kepergian Jinwoo ke Jepang karena Jinwoo menurut mereka belum mendapatkan upgrade level kekuatan dari Nyonya Selner. Dan hal itu akan menyebabkan kematian bagi ia di Jepang nantinya. Mereka tidak mengetahui kalau Jinwoo merupakan satu-satunya hunter yang dapat menaikkan levelnya sendiri tanpa batas di setiap pertarungan yang ia lalui. Mereka berprasangka jika Jinwoo terlalu percaya diri dan membanggakan diri karena berhasil menyelesaikan raid Pulau Jeju melawan para semut-semut yang tentunya jauh berbeda, baik dari sisi kekuatan apalagi ukurannya dengan para raksasa di negara Jepang. Para hunter yang terlalu percaya diri akan membuat mereka cepat mati terbunuh. Para pimpinan guild yang sedang makan itu pun bertaruh satu sama lain perihal berapa lama Jinwoo akan bertahan hidup di Jepang sana. Ada yang bertaruhkan yahnya dan rumahnya. Thomas Henry yang sedang makan di belakang mereka pun mendengar hal itu ikut pula mempertaruhkan bangunan guild scavenger-nya. Tapi bukan seberapa lama ia akan hidup, tapi justru ia bertaruh kalau Jinwoo akan selamat dan menyelesaikan dungeon break di sana. Thomas Andre pun mengingatkan sebaiknya memikirkan Get Rank S yang muncul di wilayah Amerika yang akan mengalami break terjadi esok harinya, dan kira-kira berapa banyak orang yang akan selamat dari dungeon break rank S nanti. Sepertinya di Jepang akan lebih mengasyikkan dibanding dengan Amerika, ucap Thomas Andre yang merupakan salah satu hunter terkuat dunia yang kekuatannya satu level di atas level tertinggi yaitu level S. Sementara itu, kondisi dungeon break di Jepang, para reporter menggambarkan kekagumannya terhadap hunter Sung Jinwoo, salah satu pasukan undead semut Jinwoo yang didapatkan ketika menyelesaikan raid Pulau Jeju, menggerubuti salah satu monster seukuran gedung 10 lantai. Para semut menggigit dan memakan tubuh monster yang membuat monster itu mengerang kesakitan. Dan ada undead level tinggi lainnya yaitu Igris. Ia mendirikan monster lainnya yang sedang dan akan menangkap anak kecil. Igris tebas tangannya sampai putus sembari menggendong anak tersebut.
Lalu pukulan terakhir dari belakang diambil oleh Iron, salah satu undead elite lainnya selain Igris. Kapak besar senjatanya ia pukulkan ke arah kepala monster itu sampai akhirnya jatuh dan mati. Melihat Iron yang bersemangat membuat Jinwoo senang, yang pastinya karena Iron baru saja naik level, hingga membuatnya sangat bersemangat. Salah satu komandan tentara penyelamat mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo karena sudah menyelamatkan ia dan tentara serta warganya. Dengan hal itu, Jinwoo memberikan jari jempol kepadanya dan memujinya karena sudah bersikap berani di medan tempur ini. Tentara ini pun sedikit kaget dan kikuk dengan tingkah Jinwoo barusan. Jinwoo meminta Jinho membawa para tentara untuk ikut dievakuasi juga, karena akan membahayakan mereka jika masih tetap di sini. Di depan mayat monster raksasa ini, Jinwoo berkata saatnya mulai serius. Jinwoo pun menggunakan skill nekromansinya dan membangkitkan monster raksasa di depannya. Di ruangan pemantau milik Asosiasi Hunter Jepang, terdapat kehebohan terjadi. Para operator yang memantau kejadian invasi monster raksasa saling bersahutan, mengatakan kalau wilayah yang mereka pantau berhasil selamat, dan banyak monster raksasa bergelimpangan, dan kota-kota sekitar pun berhasil direbut kembali dari para monster raksasa. Pimpinan ruangan pemantau teringat kembali dengan pertemuannya dengan Jinwoo ketika di bandara. Tatapan yang Jinwoo berikan bukanlah tatapan biasa. Tidak ada satupun hunter yang pernah ia jumpai memiliki tatapan seperti itu. Jinwoo berada di level tertinggi yang tidak ada satupun hunter yang pernah ia temui berada di level yang sama. Jinwoo sama sekali tidak ada saingannya. Teringat juga setiba Jinwoo di bandara Jepang, ia meminta Jinwoo untuk fokus membantu pertahanan di daerah Osaka. Tapi Jinwoo dengan elegan ia menolak permintaan itu dan lebih memilih untuk menghabisi semua monster yang berada tersebar di setiap kota. Pimpinan asosiasi pun bergelimangan keringat di wajahnya ketika melihat kalau Jinwoo berhasil mengalahkan sebagian besar monster raksasa yang berada di semua kota-kota Jepang. Sementara itu, di lokasi pertempuran sebelumnya, Jinwoo akhirnya berhasil menjadikan 6 mayat monster raksasa menjadi pasukan undead-nya. Tanpa ingin pusing dengan nama-nama undead-nya, ia pun menggunakan urutan angka untuk menamai undead barunya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 6. Dan tidak hanya 6 mayat monster raksasa saja, Jinwoo berencana menjadikan semua mayat monster yang berhasil dibunuh di seluruh Jepang ini menjadi pasukan undead-nya. Dengan menggunakan kemampuan Shadow Exchange-nya, sehingga lebih cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Rupanya ini alasan kenapa Jinwoo menolak permintaan pimpinan asosiasi Jepang untuk berfokus di Osaka saja. Karena selain Jinwoo memang memiliki kekuatan untuk menghabisi semua monster raksasa dengan bantuan pasukan undead-nya, Jinwoo pun ingin menjadikan para mayat monster raksasa ini menjadi pasukan undead-nya. Karenanya, ia memerintahkan para undead-nya untuk menyebar ke seluruh kota di Jepang yang terdampak invasi monster dan bekerja sama dengan hunter di sana untuk mengalahkan raksasa-raksasa tersebut. Pada malam hari yang bertepatan dengan hari ke-7 sejak Dungeon Break terjadi, pemandangan kota yang tadinya sangat indah dan tertata rapi berubah menjadi hancur total. Pada perjalanan menuju lokasi Gate Break utama, Jinwoo bertemu Hanekawa, orang hunter rank S Jepang. Semua orang yang selamat, termasuk hunter di Tokyo, sudah dievakuasi dan hanya tersisa Hanekawa saja. Tokyo merupakan kota pertama invasi monster raksasa terjadi, karena disinilah lokasi Gate Break terbesar berada. Pada awalnya terdapat 15 hunter rank S selain Jinwoo yang bantu mengatasi bencana ini. 3 hunter diantaranya sudah mati terbunuh oleh para raksasa di sini. Terdapat 31 raksasa yang keluar dari gate ini. Berkat Jinwoo, sebagian besarnya sudah berhasil dikalahkan, dan satu raksasa pergi menuju Cina melalui lautan. Dan sisa raksasa lainnya masih diusahakan dikalahkan oleh para hunter lainnya dengan bantuan shadow milik Jinwoo. Dan di depan Gate Break terdapat satu monster raksasa paling besar seperti sedang menjaga pintu masuk gate ini. Pemandangan di Tokyo, Jepang mengingatkan Jinwoo pada sebuah lokasi yang ia pernah kunjungi. Kota hancur dan terbakar ini mirip sekali dengan kastil iblis. Timbul pertanyaan di benaknya, jika kastil iblis merupakan buatan sistem, lantas apa mungkin sistem ingin menunjukkan masa depan yang akan terjadi terhadap bumi yang ia tinggali? Akan tetapi sang membuat sistem sudah mati olehnya dan menghilang. Jinwoo pun menemukan alasan lainnya untuk menjadi lebih kuat.
Karena jika memang ini adalah masa depan yang coba diproyeksikan oleh sistem sebelumnya, maka ia harus terus-menerus bertambah kuat. Karena jika ini berlanjut seperti ini, maka tinggal menunggu waktu saja dunia akan menjadi hancur. Di tempat lainnya, di saat Hunter Jepang berhasil mengalahkan satu raksasa, ia merasa frustasi melihat Shadow Jinwoo betapa kuatnya dan tanpa lelah mengalahkan para monster raksasa di sini. Sementara ia dan rekannya harus bersusah payah mengalahkan satu monster saja. Semua pasukan undead Jinwoo akhirnya selesai mengerjakan tugasnya dan berkumpul kembali bersama Jinwoo, termasuk Igris, Iron, dan Tus sebagai undead tingkat elit. Dan tidak lupa, Bear sebagai undead terkuat yang dimiliki Jinwoo saat ini juga datang. Jinwoo minta Jinho membawa Hunter Hanekawa ke tempat yang aman dan tentu saja bersama dengan Jinho. Saat itu, Jinwoo membangkitkan sisa mayat monster raksasa dan memberikan perintah ke semua undeadnya untuk menyerang monster raksasa terbesar yang sedang duduk menjaga gate brick Jepang ini. Semua shadow pun bergerak serentak menyerang ke arah monster raksasa penjaga gate. Melihat itu, monster penjaga gate melakukan serangan pertamanya ke arah para shadow Jinwoo. Dan level monster ini bukan main-main, hanya dengan sekali serang saja, ia mampu membunuh ratusan shadow milik Jinwoo. Meskipun bertubuh lebih besar dari monster raksasa lainnya, tapi monster ini memiliki kelincahan yang lebih tinggi dari monster-monster yang Jinwoo kalahkan sebelumnya. Jinwoo memiliki perasaan tak nyaman ketika melihat monster ini karena monster ini memiliki kekuatan sihir yang sangat banyak. Jinwoo mengatakan hanya ada dua cara untuk menghilangkan perasaan tak nyaman ini. Satu yaitu dengan kabur menjauh darinya dan melupakan semua yang terjadi. Dan yang kedua yaitu mengalahkan dan memusnahkan sumber perasaan tak nyaman ini. Dan tentunya Jinwoo memilih yang kedua, yaitu musnahkan monster raksasa ini. Jinwoo hanya mengerahkan shadow tingkat bawah saja untuk melawan monster ini. Sementara Jinwoo bersama shadow elite lainnya masih menunggu giliran untuk menyerang. Bear sebagai komandan pasukan semut berteriak kesal ketika melihat pasukan semutnya diinjak-injak oleh monster ini dan bersiap akan menyerang. Tapi Jinwoo melarangnya. Jinwoo masih menunggu sampai menemukan titik lemah sang monster sebelum bergerak dan menyerang bersama Shadow Elite. Semakin lama pertarungan, semakin banyak Shadow Jinwoo yang dikalahkan, dan itu menyebabkan sisa mana Jinwoo berkurang dengan cepat. Sampai akhirnya Jinwoo menyadari kalau seluruh tubuh monster ini diselimuti oleh aura sihir mirip seperti baju Jirah. Hanya sekali saja terpantau sang monster menahan serangan Shadow Jinwoo. Jinwoo pun memanggil Kaisel, naga terbangnya, dan meminta Igris untuk menaikinya dan mencoba menyerang bagian kepala dari sang monster bersama Bear. Dan benar saja, monster itu menghindari serangan pertama Igris, dan di saat itu, Jinwoo melihat kelemahan sang monster. Igris memulai dengan serangan kembali untuk mencoba mengalihkan fokus sang monster, dan Jinwoo serta Bear menyerang bersamaan ke titik lemah dari tubuh sang monster. Melihat pertarungan Jinwoo dan kedua Shadow Elite-nya, Hunter Hanekawa berdecak kagum dan memberi kesan bahwa ini bukan lagi pertarungan antara Hunter dengan monster, tapi lebih ke pertarungan antara monster melawan monster. Serangan bertubi-tubi dari Jinwoo, Bear, dan Igris membuat banyak sayatan di wajah monster itu. Jinwoo mengeluarkan jurus Violent Slash yang menyebabkan mata kiri sang monster pun terluka, memuncratkan banyak darah berwarna ungu. Lalu Jinwoo minta Bear masuk dan menyerang melalui lubang di matanya, dan dari luar, Jinwoo terus-menerus menggunakan Violent Slash ke arah mata kirinya yang telah rusak. Sampai akhirnya notifikasi dari sistem pun muncul, memberitahu kalau Jinwoo telah berhasil mengalahkan musuh. Bersamaan dengan notifikasi musuh kalah, Jinwoo pun mengalami kenaikan level sebanyak 4 kali. Setelah itu, Jinwoo pun turun ke bawah yang sudah menunggu wakil komandan guild Jinho yang memujinya dengan berkata, "Kau benar-benar tidak mengecewakan, Hyung Nim. Kau berhasil mengalahkan bos raksasa." Tapi Jinwoo masih merasa heran, jika benar raksasa yang berada di depan gate merupakan bosnya, harusnya muncul notifikasi yang bunyinya Anda telah mengalahkan Dungeon Master. Hal ini mengindikasikan jika raid ini masih belum berakhir. Jinwoo mencoba untuk mengekstrak mayat raksasa yang baru saja ia kalahkan, tapi itu tidak berhasil. Mengingat tidak ada asap yang muncul ketika ia mulai menggunakan skill Arise-nya, dan benar saja muncul notifikasi kalau ekstraksi yang ia lakukan gagal. Jinwoo menahan Jinho untuk mendekatinya karena ia merasakan adanya energi sihir yang cukup kuat berasal dari mayat raksasa di depan, dan ternyata itu berasal dari shadow terkuatnya yaitu Bear yang keluar dari dalam mayat raksasa.
Tapi tiba-tiba terdapat ledakan energi sihir kuat berasal dari gate besar di depan. Badai kekuatan sihir ini sangat kuat dan beruntungnya Jinho karena Igris segera melindungi Jinho dari badai sihir ini. Karena dengan kekuatan level Hunter rank D-nya, Jinho nggak akan mampu menahan kekuatan sihir ini. Gate tersebut ternyata menyerap kekuatan sihir dari mayat monster raksasa ini. Bahkan Jinwo pun mendapatkan luka goresan di wajah akibat kekuatan sihir ini yang sebelumnya belum pernah terjadi menimpanya. Jinwo dengan tegas meminta Jinho untuk tetap diam di tempatnya karena kondisi ini masih belum pasti aman baginya jika tetap mengikuti Jinwo. Jinwo memutuskan masuk ke dalam gate untuk melihat situasi di dalam gate. Barangkali ada informasi yang didapat dari kejadian munculnya badai sihir yang kuat di sini. Dan Jihyun pun mengiyakan itu serta meminta Jinwoo untuk berhati-hati di dalam gate tersebut. Jinwoo pun melompat untuk masuk ke dalam gate tersebut dan betapa terkejutnya Jinwoo ketika melihat dalam gate ini. Gate ini lebih mirip sebuah lorong kastil besar yang sangat luas. Bear yang menemani Jinwoo mendengar suara seseorang dan Jinwoo pun mendengarnya pula. Dan suara itu merupakan suara tawa seseorang dan Bear tidak menyukai tawa itu serta mendeskripsikan kalau tawa itu merupakan tawa yang menjijikan. Jinwoo pun terheran-heran kenapa ada penghuni gate akan tertawa ketika tahu ada orang asing yang memasuki gate-nya. Jinwoo pun memasuki ruangan sumber tawa itu berasal. Terdapat sosok monster yang terantai. Jinwoo duga merupakan bos gate ini. Monster ini tertawa dan sambil berkata ini sangat menghibur. Kau penguasa yang hina, saksikanlah secara langsung. Kau yang telah datang menemuiku. Selamat datang sang raja. Ia meminta untuk melepaskan rantai yang membelenggunya dan bergumam mengetahui rencana para penguasa dan harus memberitahu raja yang lain. Ketika ia menatap ke arah Jinwoo, ia terkejut kalau yang mendatanginya bukan raja yang ia kenal. Jinwoo pun bertanya, apakah rules atau apapun sebutan mereka yang menjadikanmu di rantai seperti ini? Sang raksasa pun menjawab kalau mereka menggunakannya sebagai pijakan untuk berkuat fondasi bagi perang yang sesungguhnya kelak. Jinwoo pun bertanya kembali, apa itu rules? Sang raksasa memberitahu kalau rules merupakan musuh para raja, yang itu kemungkinan berarti rules bisa jadi merupakan musuh Jinwoo juga. Dan sang raksasa ternyata salah satu dari sang raja musuh para rules. Sang raja yang terantai menawarkan kesepakatan kepada Jinwoo kalau Jinwoo kekurangan kekuatan untuk menghadapi mereka sekarang. Karenanya Jinwoo membutuhkan bantuan darinya. Jinwoo pun meragukan ucapan sang monark. Ia berkata membantu siapa? Apa mungkin seorang monster akan membantu seorang manusia? Melihat keraguan yang dimiliki Jinwoo, sang monark mengeluarkan kemampuan Pledge of Trust sebagai alat negosiasi. Jika keduanya menyetujui, maka keduanya tidak dapat berbohong satu sama lain. Jinwoo pun menyetujui kontrak tersebut. Selepas itu, sang monark pertama atau raja di para raksasa meminta Jinwoo untuk melepaskan ia dari rantai agar dapat membantunya. Tapi Jinwoo tidak langsung melakukan itu. Jinwoo menanyakan hal lain dahulu sebelum memutuskan apa akan melepaskan ia dari rantai atau malah membunuhnya. Jinwoo menanyakan kenapa ia bisa bebas berbicara dibanding makhluk lain yang ia temui di dungeon atau gate. Sang monark memberitahu kalau para monster yang ditemui di gate atau dungeon merupakan penghuni Chaos World. Penghuni Ridha Chaos yang keluar dari gate merupakan sisa-sisa dari para prajurit yang kalah dan ditangkap oleh pasukan rules, serta mereka sudah dikekang dalam waktu yang sangat lama. Jadi normal bagi kesadaran mereka akan terkikis karena hal itu, tapi berbeda dengannya. Ia merupakan raja. Ia mampu mempertahankan rasionalitasnya dan bersabar selama bertahun-tahun untuk menunggu hari di mana ketika ia akan dibebaskan. Jinwoo kembali bertanya, apakah rules itu adalah pasukan berbaju perak dan memiliki sayap di punggungnya? Dan kenapa para rules sialan itu terus-menerus mengirimkan monster-monster ke dunia kami? Sang raja pun menjawab kalau benarlah mereka ada pasukan rules dan alasan mereka mengirim para monster-monster ini karena untuk mempersiapkan peperangan. Mereka ingin merubah dunia ini menjadi medan perang dan bertarung melawan para monark. Dengan masuknya para monster ke dunia, itu juga berarti mereka ingin memasukkan kekuatan sihir ke dalam dunia ini atau bumi. Jika iblis yang keluar dari gate adalah penyakit, maka kekuatan sihir yang keluar dari mereka merupakan berkah bagi penduduk dunia. Seperti batu dan permata sihir yang didapatkan dari dungeon yang memiliki kekuatan sihir dan menjadi sumber energi besar, serta para hunter yang awakening merupakan keberkahan tersendiri bagi dunia ini.
Darah para monster yang berjatuhan mengeluarkan energi sihir yang semakin padat, seiring bertambahnya korban dari para monster. Dan energi sihir memperkuat dunia agar ketika terjadinya peperangan, dunia ini tidak akan hancur. Dan perang yang dimaksud adalah pertarungan ulang antara Rus melawan para monark. Dunia yang ditinggali Jinwo yang saat ini akan berubah menjadi neraka ketika perangan itu meletus. Dan itu akan terjadi lebih cepat dari yang Jinwo pikirkan, ucap sang raja. Entah itu Rus atau monark, mereka akan bersiap-siap ketika mereka sadar bahwa kita sudah berkomunikasi dan ada kemungkinan kalau Rus yang bernama Reaper sudah mulai bergerak. Jinwo merasa kalau perkataan sang raja seperti sedang mengejar-ngejar dirinya. Sang raja pun menjelaskan kalau kekuatan yang Jinwo miliki bukanlah kekuatan miliknya. Fakta bahwa kekuatan ini sudah menjadi milik Jinwo yang berarti pemilik kekuatan yang sebenarnya sudah mengkhianati Rules, dan Jinwo saat ini sudah menjadi musuh para Rules maupun Monarch. Ia pun bersumpah akan selalu berada di sisi Jinwo dan bertarung bersamanya dan meminta Jinwo untuk membantunya melepaskan rantai ini. Jinwo pun berkata, kalau memang kau bermaksud ingin membantuku, bukan akan lebih mudah jika kau menjadi salah satu prajurit bayanganku saja. Sang raja beralasan kau tidak dapat menjadikanku prajurit bayangan, karena wujud roh tak bisa dilepaskan dari Rus dan Monarch. Ketika wujud roh mati, maka mereka tidak bisa menjadi prajurit bayangan. Setelah mendengar panjang lebar penjelasan dari sang raja raksasa, Jinwo mengeluarkan daggernya. Tapi di benaknya ia masih merasakan adanya kejanggalan dari beragam penjelasan sang raja. Jinwo menghancurkan salah satu rantai yang mengikat tangan kanan sang raja, dan sebelum melanjutkan menghancurkan rantai lainnya, Jinwo pun kembali bertanya, apakah kau berada di pihak manusia? Sang raja pun terdiam dan Jinwo menyadari kalau ada batu sihir di belakang leher sang raja, yang mengartikan kalau ia harus patuh dan mendengarkan perkataan sang Rus yang berbunyi untuk membunuh manusia seperti yang dialami oleh monster dan iblis yang pernah Jinwo temui dan kalahkan. Sang raja pun menyeringai dan memperlihatkan gigi besarnya dan tiba-tiba menyerang ke arah Jinwo dengan menggunakan satu tangan yang sudah terlepas dari jeratan rantai. Tapi dengan mudahnya, Jinwo menghindari serangan itu dan meyakini kalau kesepakatan yang telah dibuat di awal telah sepenuhnya batal. Jinwo pun menusukkan daggernya ke dada sang raja dan mengatakan kalau ia terlalu berbahaya jika dibiarkan hidup yang nantinya akan mendatangkan bencana. Jinwo pun tidak membunuhnya sekaligus karena masih ingin mendengar informasi yang akan disampaikan raja ini. Ia pun memberitahu kalau semakin seringnya para monster menyerang dunia, maka akan semakin cepat pula dunia menjadi zona perang yang ganas. Dan pesan terakhir yang dikatakan raja tersebut yaitu doa buruknya terhadap Jinwo dan dunia yang ia tinggali. Ia berdoa agar semua orang yang Jinwo sayangi dan berusaha ia lindungi akan berubah jadi abu. Mendengar itu, Jinwo melepaskan serangan terakhir dan akhirnya bos dungeon pun berhasil dikalahkan. Dan muncul notifikasi tambahan yaitu Anda telah mengalahkan satu dari 9 original monarch yang bernama Legia. Sistem mulai menghitung jumlah experience yang didapat dan kali ini membutuhkan waktu yang lama karena yang berhasil Jinwo kalahkan bukan merupakan bos dungeon biasa, akan tetapi salah satu origin monarch yang merupakan salah satu musuh terkuatnya di masa mendatang. Begitupun dengan kenaikan level Jinwo kali ini, ia naik level sampai 8 kali. 2 kali lebih banyak dibanding kenaikan level yang biasa ia peroleh. Yang sekarang itu berarti ia sekarang sudah berada di level 122. Sementara itu di negara Amerika, Selner datang mengunjungi Christopher Reed, salah satu hunter level nasional di Amerika selain Thomas Andre. Kedatangan mereka ke sana bukan untuk menyampaikan terkait Get Rank S yang akan break esok hari, tapi mereka ingin menyampaikan informasi mimpi yang dialami oleh Nyonya Selner. Mereka meminta Chris untuk berhati-hati karena dalam mimpinya, Nyonya Selner melihat kalau Christopher Reed akan terbunuh dalam waktu dekat ini. Itu dia guys, seluruh alur cerita Manhwa Solo Leveling episode 133 sampai dengan 138. Dimana di chapter-chapter ini, Jinwo akhirnya berjumpa pertama kali dengan salah satu monarch dari 9 monarch yang akan menjadi lawannya kelak. Jika Sobat Demi menyukai video ini dan ingin Demi buatkan alur cerita chapter-chapter berikutnya, silahkan like, subscribe, dan komen di bawah.